Baik. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini ilmu dari Umar ya. Ini bagus sekali. Innallaha la yafdahu abdahu min awwali marrah. Sesungguhnya Allah tidak akan membuka aib seseorang hamba ketika pertama kali melakukan dosa. Bapak ini ilmunya Umar. Ketika ada seorang pemuda mencuri, kemudian ketangkap, kemudian ditanya oleh Umar, kemudian orang itu mengatakan bahwasanya wallahi ma saraktu qabla, demi Allah aku sebelumnya belum pernah mencuri, ini baru pertama kali mencuri, kata pemuda itu. Maka Umar mengatakan, kadibta, kamu bohong. Wallahi ma kana Allahu liyuslima 'abdan inda awwali dzambin. Demi Allah, Allah tidak akan membuka aib seorang hamba ketika pertama kali ia melakukan dosa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita dalam Sirah Khulafa ar-Rasyidin. Yang dua pertemuan kemarin kita telah membahas Umar bin Khattab. Hari ini masih kita membahas Umar bin Khattab, tapi kita akan melihat bagaimana sisi-sisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam menetapkan sebuah hukum, dan itu menjadi salah satu pijakan bagi ahli fikih untuk kemudian mengembangkan hukum-hukum Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara masalah fikih, maka mungkin yang tergambar dalam pikiran kita yaitu adalah wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Karena sesungguhnya fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum dengan dalil-dalilnya. Tetapi yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan fikihnya Umar, ini adalah ijtihad-ijtihadnya Umar, pendapat-pendapatnya Umar dengan memahami Al-Quran, dengan memahami As-Sunnah, dan memahami realita, memahami kondisi, maka kemudian Umar mengambil ijtihad hukum. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita bahas itu adalah ijtihad Umar yang berkenaan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah fahamkan baginya urusan-urusan agamanya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah rajulun mulham, manusia yang mulham, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi itu diberikan wahyu, tapi kalau selain nabi itu diberikan ilham. Nah, dan Umar bin Khattab ini manusia yang mulham, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa rawi, beberapa penulis sejarah mengatakan bahwasanya Umar kana rajulun mulhaman rabbaniyah. Umar itu laki-laki yang dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, rabbaniyan, orang yang selalu luar biasa dalam ibadahnya, orang yang cerdas, orang yang taat, yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Umar bin Khattab, maka dikatakan Rabbani dari kata Rabbun, yaitu Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhannya dengan sangat luar biasa, orang yang cerdas, orang yang taat, dan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
Bahkan terkait dengan bagaimana ilmunya Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama ana naimun utitu biqadahi labanin." Kata Rasulullah, ketika aku tidur, maka Rasulullah itu mimpi. Utitu biqadahi labanin, disodorkan kepadaku segelas susu. Fasyaribtu hatta inni la'ara ar-riha yakhruju fi atfari. Aku minum sampai aku kenyang. Jadi Rasulullah minum sampai kenyang. Tapi ternyata gelas itu masih sisa susunya. Nah, summa ataitu fadli Umar bin Khattab. Kemudian aku berikan sisanya itu kepada Umar bin Khattab. Kemudian sahabat-sahabat bertanya, "Qalu sama awal tahu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, apa tafsirnya ini? Apa takwilnya? Apa maknanya? Qala al-ilmu. Maksudnya itu adalah ilmu. Jadi susu yang diberikan kepada Umar itu kemudian diminum oleh Umar dalam mimpi itu ditafsirkan, dimaknai oleh Rasulullah bahwasanya itu adalah ilmu. Jadi Umar itu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya dengan ilmu yang sangat banyak. Oke. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Lau anna ilma Umar ibn al-Khattab wudi'a fi kaffatil mizan wa wudi'a ilmi al-ardi fi kaffatin la rajaha ilmu Umar." Jadi kalau ada timbangan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kata Ibnu Mas'ud, seandainya ilmunya Umar itu diletakkan di timbangan sebelah kanan dan ilmunya penduduk bumi ini diletakkan di timbangan sebelah kiri, la rajaha ilmu Umar, pasti lebih berat ilmunya Umar. Ini Ibnu Mas'ud yang mengatakan. Wa qala aidan inni la ahsibu Umar qad dhahaba bi tis'ati a'syar ilmi. Aku menduga bahwasanya kalau ilmu itu 10, maka 9 itu milik Umar. Dan yang satu ini milik penduduk bumi. Masya Allah. Nah, jadi Umar itu ilmunya 9/10. Nah, penduduk bumi 1/10. 1/10. Nah, kenapa? Karena Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya Umar itu kemana-mana itu selalu disertai malaikat. Makanya setan itu nggak berani mendekat ke Umar. Dan mereka mengatakan seakan-akan Umar itu selalu dibisiki oleh malaikat, maka perkataannya selalu benar. Dan perkiraan-perkiraannya juga benar. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwasanya waqad wudi'a fi qalbi al-haq, bahwasanya Umar itu diletakkan pada hatinya kebenaran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya Umar itu kok ilmunya banyak sekali? Salah satunya Umar itu selalu hadir dalam majelis taklimnya Rasulullah. Nah, ini jadi taklimnya nggak bolong-bolong, rajin Umar itu. Nah, beliau mengatakan gini, kuntu ana wajarun li minal ansar. Dulu aku dan tetanggaku dari orang Ansar min Bani Umayyah ibni Zaid, dari Bani Umayyah bin Zaid, wahya min awalil Madinah, mereka tinggal di Awali, sekitar Kurban daerah Awali. Wa kunna natanawabu an-nuzul ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami dahulu itu gantian. Jadi gantian hadir di majelis taklim. Kalau aku nggak bisa, maka tetanggaku yang hadir. Kalau tetanggaku nggak bisa hadir, aku yang hadir. Nah gitu. Yanzilu yauman wa unzilu yauman. Dia datang hari ini, besok aku yang datang. Fa idza nazalat
fa idza nazaltu ji'tu bi khabari dzalikal yaum. Ketika aku yang datang, maka aku menghabarkan kepada tetanggaku, hari ini telah turun ayat seperti ini. Hari ini ada perintah dari Rasulullah seperti ini. Hari ini ada kabar gembira seperti ini. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Ketika dia yang hadir, maka dia juga akan menghabarkanku seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini dahulu ya, karena nggak ada HP, nggak ada streaming, nggak ada ini, maka bergantian. Supaya apa? Supaya tidak pernah lewat di majelis taklim Rasulullah kecuali ada info yang masuk. Nah, itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sehingga kemudian ilmunya banyak sekali. Nah, yang kedua, rahasia yang kedua, Umar itu al-hirsu ala ittiba'i sunnah, selalu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada sunnah Nabi, maka beliau itu yang pertama kali untuk mengikutinya. Karena itu ketika ada seorang mu'allaf namanya As-Sabi bin Ma'bad baru masuk Islam, kemudian dia ikut perang, maka disarankan kamu haji dulu, jangan ikut perang dulu, haji dulu. Nah, ketika haji dia tidak tahu, maka dia tanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, bagaimana aku haji? Maka hendaklah kamu haji dengan cara haji qiran. Haji qiran itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, haji dengan cara mengumpulkan niat antara umroh dan haji dalam satu waktu dan nyambung. Kan haji ada 3, haji ifrad yaitu datang ke sana hanya untuk haji saja. Yang kedua haji tamattu. Tamattu itu umroh dulu, kemudian selesai, kemudian bersenang-senang, namanya tamat ta'ayat tamat tahu, baru kemudian melakukan rukun haji. Nah, kalau haji qiran ini niat ketika ihram itu adalah labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan umroh dan haji. Nah, cuma di antara membedakan tidak ada jeda waktu dan tidak lepas baju ihram, langsung dari umrohnya selesai langsung menuju hajinya. Nah ini, dan ini biasanya dilakukan ketika waktunya itu mepet-mepet, ya. Datang ke sana tanggal 6, tanggal 7 Dzulhijjah, nah itu biasanya umroh langsung haji. Tapi kalau kita kan lama, kita 40 hari kan, maka hajinya haji tamattu. Karena waktunya lama, maka umroh dulu, kemudian lepas baju ihram. Nah, ini makanya bertamattu, bersenang-senang. Nah, maka kemudian pas 8 Dzulhijjah baru mulai haji lagi. Nah, ketika As-Sabi bin Ma'bad ini kemudian mengambil manasik dengan cara qiran, maka sama orang-orang di sana mengatakan, orang ini nggak paham agama, harusnya dia tamattu, harusnya dia ini, harusnya ini. Ketika itu kemudian disampaikan ke Umar, maka Umar mengatakan, laqad hudita bisunnah, engkau telah melakukan sunnah. Karena Nabi dulu itu hajinya adalah haji qiran. Hajinya Nabi itu haji qiran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Umar ini meskipun orang yang sangat cerdas, kritis terhadap segala hal, tapi ketika itu adalah ibadah, maka ittiba'us sunnah itu didahulukan. Ketika beliau mencium Hajar Aswad, akan mencium Hajar Aswad, maka dia mengatakan, inni a'lamu annaka hajar. Demi Allah aku tahu bahwasanya kamu itu hanya saubuk katil. La tadurru wa la tanfa, tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Demi Allah, seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Jadi kalau dalam mencium Hajar Aswad ini nggak ada logika, kenapa kita harus mencium? Hanya benar-benar ittiba, mengikuti sunnah. Nah, itulah yang dilakukan oleh
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karenanya maka Umar dan anaknya itu adalah orang yang luar biasa dalam mengikuti sunnah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga alasannya itu adalah karena Umar itu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbu Umar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam banyak kisah ketika ada masalah dan Umar di samping Nabi, maka Umar selalu mengatakan, "Da'ni aqta'u unuqahu ya Rasulullah." Biarkan aku penggal lehernya Rasulullah. Jadi ketika dia marah, Rasulullah dihina, "Da'ni aqta'u unuqahu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal dia, aku bunuh dia ya Rasulullah. Ini saking cintanya Umar kepada Rasulullah. Nah, begitu juga ketika Fathu Makkah, ketika penaklukan Makkah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Umar mengatakan kepada paman Nabi, yaitu Abbas, "Aslim ya Abbas, masuklah Islam wahai Abbas, fawallahi la an tuslima ahabbu ilayya min ayyuslimat Khattab." Kalau kamu masuk Islam, itu lebih aku cintai daripada masuk Islamnya ayahku Khattab. Jadi Khattab ayahnya tidak diajar, memang sebelum nggak masuk Islam. Tapi kata Umar, kamu masuk Islam itu lebih aku cintai daripada masuk Islamnya ayahku, yaitu Khattab. Walidzalika ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu Islamaka. Karenanya maka engkau akan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan keislamanmu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga saking cintanya Umar kepada Rasulullah, ketika dikabarkan bahwasanya Rasulullah itu wafat, maka Umar juga percaya dan membuat alasan-alasan alibi mengatakan Umar Rasulullah belum meninggal. Bahkan orang-orang yang mengabarkan itu dikatakan Umar ini munafik, padahal benar. Dalam riwayat dikatakan, "Inna rijalan minal munafiqina yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya." Orang-orang munafik mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah telah wafat. Maka Umar mengatakan, "Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi ma mata." Demi Allah Rasulullah itu tidak mati. Walakinnahu dhahaba ila rabbih. Tetapi Rasulullah itu pergi ke Tuhannya sebentar. Kama dhahaba Musa bin Imran, sebagaimana Musa pernah pergi ke Tuhannya. Dhahaba wa qad ghaba an qaumihi arba'ina lailah, dan Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Tsumma raja'a ilaihim ba'da an ila qad mata. Padahal sudah dikabarkan saat itu bahwasanya Nabi Musa mati. Nah, saking nggak percayanya, maka kemudian membuat alasan-alasan, enggak, ini seperti Musa, sebentar ke Tuhannya nanti balik lagi, gitu. Nah, wallahi la yarji'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama raja'a Musa. Demi Allah Rasulullah akan kembali sebagaimana Musa juga kembali. Fala yaqta'anna aydiya rijal wa arjulahum za'amu anna Rasulullah qad mata. Demi Allah, aku akan hulus pedangku dan aku akan potong kaki dan tangan orang-orang yang mengatakan Rasulullah mati. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saking cintanya kepada Rasulullah, maka kemudian Abu Bakar menenangkan, ala rislik, diamlah kamu wahai Umar. Kemudian kemudian Abu Bakar membacakan ayat yang menyatakan bahwasanya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu seperti rasul dan sebelum-sebelumnya. Maka Rasul juga meninggal. Apakah ketika Rasulullah mati engkau akan inqalabtum ala aqabikum, engkau akan berbalik kemudian kembali kepada kekafiran? Maka saat itu Umar mengatakan seakan-akan ayat ini baru turun, padahal ayat itu sudah lama turun. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah saking cintanya. Karena itu kadang-kadang cinta itu membuat mata kita
buta. Nah, sebagaimana Umar saking cintanya kepada Rasulullah, nggak percaya Rasulullah itu wafat. Nah, ini. Maka kalau cinta jangan berlebihan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di antara yang membuat Umar itu akhlaknya ilmunya banyak itu karena beliau ini akhlaknya luar biasa dan at-tawadhu, rendah hati. Suatu ketika beliau mengatakan bahwasanya wahai para wanita, jangan kau tinggikan mahar kalian. Hendaklah kau turunkan mahar kalian biar pemuda-pemuda ini bisa nikah. Dan Umar memberi keputusan nggak boleh mahal-mahal maharnya, harus rendah. Nah, ketika itu maka ada seorang wanita yang kemudian mengatakan, ya Umar, wahai Umar, apakah engkau tidak ingat firman Allah, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintara. Dan kalau seorang ingin mengganti istri dengan tempat istri yang lain dan mereka memberikan salah satunya qintara, uang yang sangat banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jangan kau ambil darinya. Ini menandakan bahwasanya Quran saja membolehkan, kenapa kamu enggak membolehkan? Maka ketika itu Umar mengakui shadaqat imra'ah wa akhta'a Umar. Benar apa yang dikatakan wanita tadi dan Umar yang salah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, meskipun cerdas, meskipun hafal Quran, tapi kalau salah ya salah gitu. Nah, ini Umar bin Khattab dan ilmunya Umar bin Khattab itu adalah dari ketakwaannya, sebagaimana surat Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari engkau cara-caranya bagaimana menyelesaikan masalah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya bahwasanya orang yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang diberi ilmu. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itulah al-ulama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, min fiqhi Umar, di antara fikihnya Umar itu yang pertama adalah terkait dengan taharah. Annahu yakfi fi khurujil madhi ghuslul farji wal wudu. Ketika seorang itu keluar dari kemaluannya al-madhi, maka kata Umar cukup seorang itu dengan ghuslul farji, membersihkan kemaluannya, tsummal wudu, kemudian wudu. Jadi tidak harus mandi besar. Jadi ada mani, ada madhi, dan ada wadi. Kalau mani kita insya Allah sudah paham semuanya. Kalau madhi itu biasanya ketika berhasrat melihat orang, melihat ini kemudian keluar, nah itu madhi. Tapi kalau wadi itu adalah cairannya mirip, tapi bedanya dia keluar ketika kita kecapean, kelelahan, maka kadang-kadang pas ngeten keluar. Nah, kalau yang seperti itu cukup dibersihkan saja, tapi kalau mani maka mandi besar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi di antara fikih Umar ini. Kemudian yang kedua, sholat malam berjamaah di bulan Ramadan. Nah, ini termasuk fikihnya Umar. Yurwa Abdurrahman ibn al-Qari annahu kharaja ma'a Umar ibn al-Khattab fi Ramadan ila al-masjid. Diriwayatkan Abdurrahman bin Qari bahwasanya dia keluar bersama Umar di bulan Ramadan ke masjid. Fa idzan nas auza'un mutafarriqun. Ternyata di masjid banyak orang sendiri-sendiri, sholatnya sendiri tapi berjamaah. 3 orang jamaah, 3 orang berjamaah, satu di sana, satu di sana, semuanya sholat. Nah, kemudian yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi sholati
Ada seorang yang sholat sendiri, ada yang berjamaah. Faqala Umar, wallahi inni la arani law jama'atu haula ala qari'in wahid lakana amsal. Seandainya mereka aku kumpulkan dalam satu imam, maka itu akan lebih baik. Fajama'ahum ala Abi Ubay ibn Ka'ab, maka kemudian aku kumpulkan mereka dan imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Qala thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra, kemudian besoknya saya keluar lagi, fannasu yusalluna bi salati qari'ihim. Kemudian hari kedua mereka sudah sholat dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, sejak itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka sholat tarawih ini berjamaah. Nah, ini fikihnya Umar bin Khattab. Maka ketika orang sudah berjamaah diimami oleh Ubay bin Ka'ab, maka Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, nikmat-nikmatnya bid'ah ya ini. Nah, kata Umar begitu, maksudnya bid'ah adalah di sini bukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, tapi formasi dari sholat sendiri-sendiri menjadi jamaah. Nah, kata Umar itu adalah nikmatul bid'ah hadhihi. Wallati yanamuna anha afdalu minal ladina yaqumuna. Dan orang-orang yang tidur di awal waktu itu lebih utama daripada orang yang sholat di awal waktu, yakni akhirul lail, wa kana an-nas yaqumuna awwalahu. Saat itu karena berjamaah, maka sholatnya itu di awal waktu seperti kita setelah sholat isya. Kata Umar, kalau yang malam itu lebih baik daripada yang awal. Nah, tapi kan yang malam gak banyak Pak pengikutnya. Nah, ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di antara fikih Umar itu adalah sujud tilawah. Nah, ketika membaca ayat-ayat sajdah, maka kemudian disunnahkan untuk sujud tilawah. Nah, Umar ingin mengajarkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwasanya sujud tilawah itu tidak wajib. Yaqulu Rabi'ah ibni Abdillah At-Tamimi rahimahullah, berkata Rabi'ah bin Abdullah At-Tamimi, qara'a Umar bin Khattab yaumal Jum'ah 'alal mimbar surat An-Nahl. Ketika Umar khutbah Jumat, Umar sengaja membaca surat An-Nahl, di mana dalam surat An-Nahl itu ada ayat sajdah. Hatta idza ja'ahu sajdah nazala fasajada wa sajadan nas. Ketika sampai ayat sajdah, Umar turun dari mimbar, kemudian sujud. Maka orang-orang yang hadir saat itu, ini khutbah Jumat, semuanya ikut sujud. Nah, kemudian setelah itu dia mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, inna namurru bisujud, faman sajada faqad asaba. Kita telah melewati ayat sajdah. Maka barang siapa yang sujud, maka dia telah melakukan hal yang benar. Wa man lam yasjud, dan barang siapa yang tidak sujud, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha lam yafrid as-sujud illa an tasha. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali bagi orang yang menginginkan. Wa lam yasjud Umar bin Khattab. Nah, pada Jumat berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika sholat, umat membaca ayat sajdah, tapi Umar tidak sujud. Jadi ini untuk mengajarkan bahwasanya ayat sajdah ini tidak wajib untuk sujud tilawah. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nah ini di antara fikih Umar, ini ada ijtihad baru Umar, itu adalah tidak memberikan porsi zakat kepada orang-orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, padahal ayatnya jelas, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum.
Zakat itu diperuntukkan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil pengambil zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang baru masuk Islam. Tapi ketika zamannya Umar, enggak. Kalian enggak perlu dan kalian enggak dibagi zakat. Kenapa? Kata Umar bahwasanya i'ta'ul mu'allafa qulubuhum fi halil dha'fi. Dulu Nabi Abu Bakar itu memberikan kalian orang-orang yang mu'allaf yang baru masuk Islam karena kami dalam posisi lemah dan jumlah kami sedikit. Sekarang kami kuat. Karena itu maka kalian kalau mau masuk Islam saja. Tapi kalau mengharap zakat nggak usah masuk Islam. Nah ini Umar bin Khattab. Wa fi halil quwwah falam yu'tin. Ketika dalam kondisi kuat, maka mereka itu tidak dikasih zakat oleh Umar bin Khattab. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini. Kemudian di masa 10 tahun Umar menjabat sebagai khalifah, mendapati satu musim paceklik. Musim paceklik yang luar biasa, karena itu banyak terjadi kasus pencurian. Kasus pencurian. Ketika pencurian itu dilaporkan kepada Umar, maka Umar mengatakan, hari ini tidak kita potong. Padahal ayatnya jelas, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya, potonglah keduanya. Kalau benar-benar mencuri. Tapi ketika itu Umar mengatakan, hari ini masa paceklik, maka orang-orang ini mencurinya itu bukan karena ingin mengambil, tapi karena memang perut mereka lapar dalam kondisi darurat. Karena itu maka dalam kondisi darurat itu tidak ada hukum. Sebagaimana orang kelaparan kalau nggak makan mati, maka kemudian makan yang diharamkan itu hukumnya boleh. Nah dalam kondisi darurat seperti ini, maka Umar meniadakan hukum potong tangan. Padahal ayatnya jelas. Nah inilah bagaimana bermuamalah dengan realita. Kondisinya dalam kondisi paceklik, orang butuh makan mungkin 3 hari tidak makan, maka kemudian mencuri, kemudian ketangkap dan sebagainya, maka Umar memaafkan, tidak apa-apa. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat musim paceklik itu Umar berusaha untuk membawa dirinya sama dengan masyarakat. Maka Umar mengatakan, selama musim paceklik ini, la akulu al-idam, aku tidak akan makan lauk. Karena itu kulitnya Umar itu sampai berubah dari putih menjadi kusam. Jadi kalau rakyatku nggak makan, aku juga nggak makan. Nah ini Umar bin Khattab. Makanya dulu Umar berkulit putih, ketika musim paceklik warna kulitnya pun berubah kusam. Ketika itu beliau bersumpah tidak akan makan lauk sampai musim paceklik itu berlalu. Masya Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi nggak sekedar bersabarlah wahai rakyatku, tapi Umar sendiri kemudian bersumpah untuk membersamai rakyatnya. Nah, ketika musim paceklik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab juga mengakhirkan penarikan zakat. Jadi orang-orang kaya ini nggak ditarik, nanti dirapel tahun berikutnya ditarik 2. Nah ini diantara fikihnya Umar. Khud minhum al-iqalaini, iqalun alladhi akharna anhum wal iqal alladhi halla alaihim. Ambillah dari mereka 2 bagian. Satu bagian yang kita akhirkan karena musim paceklik, wal iqal alladhi halla alaihim, dan satu bagian di tahun ini. Tsumma uqsima alaihim ahadu al-iqalaini.
kemudian setelah itu diambil dan dibagikan kepada mereka satu, dan satunya dibawa ke Baitul Mal. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Umar ini rajulun mulham, orang yang diberi ilham oleh Allah. Banyak orang yang mengatakan fulan ini orang yang baik, fulan ini orang yang luar biasa, fulan ini orang yang ini. Maka ketika orang mengatakan seperti itu, Umar mengingkarinya dan kemudian bertanya kepadanya, hal sahibtahu fi safarin qad, apakah kamu pernah pergi safar bersamanya? Jadi ini barometer kebaikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Apakah teman kita itu baik atau tidak? Kata Umar ada 3. Bahkan ada dalam riwayat lain ada 4. Yang pertama, apakah kamu pernah berpergian dengannya? Gimana sikapnya ketika dia berpergian? Ini. Kemudian yang kedua, hal i'tamanahu ala amanatin qad, apakah kamu pernah menitipkan satu amanah kepadanya? Kalau dia dititipi amanah, kemudian amanah itu dikembalikan dengan baik, maka dia adalah orang yang baik. Ketiga, apakah kamu pernah mengerjakan satu proyek bersamanya? Biasanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang ini baik, tapi kalau untuk masalah uang, pinjam-meminjam, nah ini tidak baik. Nah ini. Kemudian hal karena apakah kamu pernah ada urusan hutang piutang dengannya? Kalau 3 hal ini kamu sudah lalui dan dia baik-baik saja, maka sungguh dia orang yang baik. Tapi ketika ditanya oleh Umar, tidak, saya tidak tahu, maka sesungguhnya kamu belum tahu saudaramu. Kamu hanya melihat saudaramu, dia sering ke masjid, dia sering duduk-duduk menundukkan kepalanya, sering berdoa kepada Allah. Bukan itu ukuran kebaikan. Kalau kamu pergi bersamanya, gimana sikapnya dia? Apakah memberi atau diberi? Nah, kalau dia masalah hutang piutang, kalau hutang mintanya harus sakdek saknyet, tapi kalau bayar gimana? Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati, inilah ukuran kebaikan. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini ilmu dari Umar ya. Ini bagus sekali. Innallaha la yafdahu abdahu min awwali marrah. Sesungguhnya Allah tidak akan membuka aib seseorang hamba ketika pertama kali melakukan dosa. Padahal ini ilmunya Umar. Ketika ada seorang pemuda mencuri, kemudian ketangkap, kemudian ditanya oleh Umar, kemudian orang itu mengatakan bahwasanya wallahi ma sarabtu qabla, demi Allah aku sebelumnya belum pernah mencuri, ini baru pertama kali mencuri, kata pemuda itu. Maka Umar mengatakan, kadibta, kamu bohong, wallahi ma kana Allahu liyuslima 'abdan inda awwali dzambin, demi Allah, Allah tidak akan membuka aib seorang hamba ketika pertama kali ia melakukan dosa. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada, mohon maaf, anak mencuri, kemudian ketangkep, menurut ilmunya Umar ini, itu bukan pertama kali mencuri. Karena sekali mencuri itu Allah tutupi dosa itu. Nah, kok kedapatan fulan bin fulan pacaran, itu bukan pertama kali pacaran. Nah, kenapa? Allah tutupi dosa-dosa itu. Nah ini Bapak dan Ibu yang ada di Allah. Nah ini karena itu kalau ada, dan ini kami dapatkan, jadi ada salah satu di antara murid kami kedapatan di CCTV, kedapatan ngambil sesuatu. Ketika kami tanya, ya pertama, enggak Pak, saya enggak pernah. Kita sudah punya buktinya CCTV kan, CCTV. Ternyata kemudian dia mengaku ini kali keempat. Maka benar apa yang dikatakan oleh Umar itu, bahwasanya ketika aib itu dibuka, maka itu bukan pertama kali orang itu melakukan dosa tersebut.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ini, subhanallah, di masa Umar bin Khattab, Umar itu sudah menentukan bupati, gubernur itu hanya 4 tahun. Umar menentukan, waqad hamamtu alla ada awaliyan akthar min 4 sinin. Aku menginginkan bahwasanya tidak akan aku biarkan gubernur, bupati, wali kota itu kecuali hanya 4 tahun saja masa jabatannya. Ingkana adlan mallahun nas. Kalau dia pemimpin yang adil, mungkin orang-orang itu sudah bosan dengan kepemimpinannya. Baik Pak, itu bosan orang itu. Wa ingkana jairon, kalau itu pemimpin yang jahat, kafahum an jurihi 4 sinin, maka cukuplah 4 tahun dia menderita karena kejahatannya. Nah, ini di zamannya Umar bin Khattab sudah ditentukan bahwasanya wali kota, gubernur itu hanya 4 tahun. Nah, saya nggak tahu kenapa saya jadi 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Allahu a'lam. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fikihnya Umar ya. Dan Umar itu rajulun mulham, artinya ketika menentukan ini mesti ada dasarnya. Nah, kenapa? Dan ini adalah karena ketakwaannya, karena kebersihan hatinya, karena ibadahnya. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Dan diantara bukti bahwasanya Umar itu adalah rajulun mulham, banyak sekali ide, pendapat, gagasan Umar yang bersesuaian dengan Al-Quran. Ketika terjadi perang Badar, maka kemudian Rasul minta pendapat Abu Bakar. Abu Bakar enaknya diapain ini tawaran perang Badar? Maka Abu Bakar mengatakan, mereka dijadikan tebusan ya Rasulullah. Kan kita butuh logistik, butuh uang. Dan mereka kalau nggak mampu, mereka disuruh ngajari anak-anak Islam ini membaca dan menulis. Setiap orang mengajarkan 10 anak. Kan bagus ini, edukasi kan gitu ya. Kata Umar, bunuh ya Rasulullah. Bunuh mereka ya Rasulullah. Nah, Rasul mengambil pendapatnya Abu Bakar. Tapi nggak lama turun ayat, in makana lin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ard. Tidak pantas bagi Nabi untuk mengambil tawaran itu sebagai tebusan, bunuh mereka. Ini. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masalah memakai hijab. Jadi banyak orang yang datang ke rumah Nabi itu kemudian keluarga Nabi saat itu kadang terbuka auratnya dan sebagainya, maka kemudian Umar usul, ya Rasulullah, inna nisa'aka yadkhulu alaihinna albarru wal fajir, falau amartuhunna ayyahtajibna fanazalat ayatul hijab. Seandainya engkau perintahkan mereka, istri-istrimu itu memakai hijab, maka itu akan lebih baik. Ketika Umar ngomong seperti itu, turun ayat hijab. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya untuk menutupi dada mereka. Jadi Umar usul, turun ayat. Nah, ini Umar bin Khattab. Kemudian ini, karena min ra'il Faruq as-salatu fi maqam Ibrahim. Di antara pendapat Umar itu adalah sholat di makam Ibrahim. Makam bukan kuburan, makam ini tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Nah, gak lama turun ayat wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, kemudian ketika istri-istri Nabi dibakar api cemburu, Hafsah, Aisyah, maka kata Umar,
asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Ini kata-kata Umar. Semoga Tuhannya, maksud Tuhannya Nabi Allah Subhanahu wa taala menceraikan mereka dan menggantikan mereka dengan wanita yang lebih baik. Nah, ketika seperti itu, fanazalat kadzalika, turun ayat itu. Dan redaksinya pun sama. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian sama juga ini. Adalah anak-anak itu meminta izin ketika memasuki rumah orang. Ketika itu Umar istirahat. Kemudian datang seorang anak kecil utusan Nabi. Kemudian ketika Umar istirahat, mungkin sedang tidak memakai pakaian secara sempurna. Nah, kemudian setelah itu Umar besoknya datang kepada Nabi, wahai Nabi, seandainya ada aturan yang mengatur bahwasanya kalau masuk rumah orang kita harus minta izin dulu meskipun anak kecil, maka turunlah ayat yang menyatakan hal itu. Walladzina ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Ini semuanya membenarkan apa yang dikatakan oleh Umar. Termasuk ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, larangan mensolapi jenazah orang munafik. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul yang sudah saya ceritakan itu mati, maka anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Nabi Muhammad dan minta secara khusus untuk disolati. Maka Umar mencegah, jangan ya Rasulullah, dia ini gembongnya munafik. Maka Rasulullah mengatakan, innama khuyirtu, aku diberi pilihan. Aku sholat, aku enggak sholat sama. Sawa'un alaihim astaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Sama aja. Nah, aku mintakan istighfar, aku mintakan maaf, aku enggak mintakan maaf, sama aja. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku ini mensolatinya karena menghormati Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya. Karena permintaan khusus kan gitu. Nah, tapi kemudian akhirnya Rasulullah mensolatinya. Ketika Rasulullah mensolatinya, maka turunlah ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Maka mulai saat itu Rasulullah tidak mensolati lagi orang munafik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan terakhir adalah kisah pengharaman khamr. Itu semuanya atas usulan pendapat Umar. Kenapa Allah nggak turunkan ini? Maka turunlah ayat. Kenapa Allah nggak turunlah ayat? Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fikihnya Umar dan pendapat-pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan menjadi sebab turunnya ayat-ayat dari Al-Quran. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين